Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudaraku saudariku dimanapun anda berada, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid yang Allah Tabaraka wa ta'ala sendiri yang menyebut bahwa ini adalah rumah Allah, dengan mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Penisbatan ini kepada Allah adalah penisbatan tasyrif, memuliakan rumah tersebut, dan satu-satunya yang dinisbatkan kepada Allah daripada rumah adalah masjid. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat terbaik, yaitu rumah Allah. Semoga dengannya kita benar-benar Allah jadikan hamba-hamba Allah. Karena mengaku sebagai hamba Allah bisa dari siapa saja, tapi pengakuan bahwa dia adalah benar-benar hamba Allah, ini adalah pujian yang luar biasa, di mana Allah Tabaraka wa ta'ala memuji para nabi, memuji para malaikat dengan menyebut mereka sebagai hamba Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Harun, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Nuh,
Dan banyak lagi para nabi dan para rasul yang Allah tabaraka wa taala puji. Dan ketika Allah memuji nabi dan rasul, Allah menyebut kalimat hamba. Ambil contoh saja sebuah ayat yang sangat masyhur yang mungkin mayoritas kita hafal di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Garis bawahi kalimat hambanya, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini maqamu tasyrif. Posisi di mana Allah ingin memuliakan Rasulnya tercinta. Pertama dengan kejadian. Allah ingin memuliakan Rasulnya dengan kejadian. Yaitu di zaman itu nggak akan ada orang yang bisa menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam, itu nggak ada. Kemudian Allah ingin memuliakan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Pengakuan dari Allah, rekomendasi dari Allah, sekaligus pujian dari Allah bahwa Rasul adalah hamba Allah. Maka ketahuilah saudaraku saudariku, Anda apabila disebut oleh Allah sebagai hamba Allah, itu pemuliaan luar biasa. Saya mengatakannya, jabatan paling tinggi di permukaan bumi itu ya hamba Allah. Titel paling hebat di permukaan bumi itu hamba Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun Allah katakan innahu min ibadinal mu'minin, innahuma min ibadinal mu'minin. Mereka berdua hamba-hamba di antara hamba-hamba kami yang beriman. Malaikat-malaikat Allah sebut bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu adalah hamba-hamba kami yang dimuliakan, tidak pernah mendahului Allah dengan kata-kata dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Namun hamba Allah di sini pengakuan Allah dari Allah bahwa dia adalah hamba Allah, bukan pengakuan kita sebagai hamba Allah. Saya hamba Allah sebagaimana yang sering ditulis di papan tulis masjid, infak hamba Allah, hamba Allah. Itu baru pengakuan kita. Tapi yang ada di dalam ayat bukan itu. Allah yang mengakui beliau adalah hambanya. Kenapa menjadi hamba Allah adalah pangkat tertinggi di permukaan bumi dan pujian tertinggi di permukaan bumi? Karena manusia memiliki fitrah di dalam dirinya bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan sesuatu. Dia adalah makhluk apa? Diciptakan oleh sesuatu. Kenapa? Karena manusia itu sangat sadar bahwa dia tidak pernah menciptakan dirinya dan dia tidak bisa menciptakan dirinya. Sehingga di dalam fitrah manusia dia diciptakan. Mulailah manusia mengarungi pencarian siapa penciptanya. Paham? Mulailah manusia dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, dia mencari, mengarungi siapa pencipta saya. Dan orang yang benar pencarian, maka dia akan menjadi hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah.
Bayangkan yang salah dalam pencarian. Dan jumlah mereka sekarang ini di permukaan bumi lebih banyak. Saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda tidak mau menjadi hamba Allah pencipta langit dan bumi, pilih apa saja yang engkau akan ibadati dan engkau ingin hambakan dirimu kepadanya. Silahkan pilih. Kenapa? Fitrahmu menyuruhmu untuk menjadi hamba. Fitrahmu memerintahkan dirimu untuk menjadi hamba kepada sang penciptamu. Kalau engkau tidak jadikan Allah sebagai Rabbmu dan engkau adalah hambanya, silahkan pilih mau jadi hamba siapa. Lihat manusia menjadi hamba matahari, menjadi hamba api, menjadi hamba nabi, menjadi hamba wali, menjadi hamba sapi, semua masih itu. Menjadi hamba batu, menjadi hamba syaitan, menjadi hamba hawa nafsunya sendiri, menjadi hamba harta. Qul billahi alaikum, tolong jawab, adakah yang lebih mulia daripada Allah? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Gak ada. Oleh karena itu hamba Allah paling mulia di permukaan bumi. Karena dia menghambakan dirinya kepada zat yang paling mulia, tak ada lagi yang lebih mulia daripadanya. Betul? Oleh karena itu menjadi hamba Allah paling mulia. Kalau tidak menjadi hamba Allah, hamba matahari, hamba sapi, hamba batu, hamba nggak jelas. Bahkan manusia menjadi hamba sesuatu yang tak pernah ada di permukaan bumi. Tak pernah terlihat wujudnya, hanya ada dalam khayalan manusia. Dan hal yang paling parah ketika saya mendengarkan dari seorang teman di India mengatakan di tempat kami ada penyembah-penyembah tikus. Lihat bagaimana hinanya manusia, menjadi hamba Nabi saja hina sudah. Nggak boleh menghambakan diri kepada Nabi. Oleh karena itu ketika Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi Muhammad tiba-tiba sujud, Rasul marah. Sallallahu alaihi wasallam tidak setuju. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul tidak mau ada orang yang sujud kepadanya. Menjadi hamba Nabi saja sudah hina, apalagi jadi hamba matahari, apalagi menjadi hamba sapi, apalagi menjadi hamba tikus. Saya hampir tidak percaya ketika sahabat di bangku kuliah dari India menyatakan di negeri kami ada penyembah-penyembah tikus. Dan saya lebih kaget ketika suatu saat sedang berada di salah satu penerbangan nasional Indonesia dan di penerbangan itu ada majalah. Saya buka-buka bertemu penyembah cicak. Dan yang lebih mengagetkan lagi, penyembah cicak itu ada di Indonesia. Fala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, apabila Anda, jangan bilang Anda, takut menjadi doa. Apabila ada seorang manusia hidup di dunia ini menjadi hamba selain Allah, satu kata, di akhirat nggak akan masuk surga. Di akhirat tidak akan masuk surga. Kenapa? Surga khusus untuk hamba-hamba Allah. Mungkin kita semua hafal ayatnya di dalam Al-Quran, akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Setelah itu fadkhuli wadkhuli jannati. Ini ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa surga khusus untuk hamba-hamba Allah.
Selain hamba Allah, mamnu', enggak boleh masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, karena keimanan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, menghadap kembali kepada Rabbmu, kau berasal darinya dan dikembalikan kepadanya. Radiyatan, engkau ridho, mardiyatan, engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini tegas mengatakan bahwa penduduk surga hanyalah hamba-hamba Allah. Maka kita bersyukur, syukur yang luar biasa. Di saat Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di permukaan bumi ini, sekarang ini muslim. Dilahirkan kita dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Dilahirkan kita dari keluarga muslimah, kakek dan nenek muslim dan muslimah. Dan berada di tengah komunitas muslimin. Sehingga dari lahir kita muslim. Atau mungkin salah satu di antara kita saja yang mungkin lahir di keluarga yang non-muslim, kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin, tertarik dengan Islam lalu masuk Islam. Mungkin ada di antara kita yang hadir satu atau dua orang, wallahu alam, mungkin saja. Dan bersyukur hidup di tengah komunitas kaum muslimin, sehingga dari teman-teman mengenal kalimat Islam, mendengar kata-kata tentang Islam, dari tetangga, dari rekan kerja, dari karyawan, dari atasan, tertarik dengan agama Islam dan keindahan Islam, kemudian berusaha untuk mencari, ternyata benar Islam lebih baik daripada keyakinan-keyakinan yang ada pada agama keluarganya, lalu memilih Islam sebagai agama. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena penduduk bumi sekarang ini katanya umat Islam itu hanya sepertiga. Berarti 2/3 lainnya bukan hamba Allah. Kalau mereka wafat di atas agama mereka, 2/3 belahan bumi sekarang neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Penyembah api, penyembah dewa, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah apapun, penyembah nabi, penyembah wali, akan masuk neraka selama-lamanya. Ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, suatu hal yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Kita dihidupkan Allah di keluarga muslim dan muslimah, di masyarakat muslimin. Namun ingat, Islam itu harus kita pertahankan sampai wafat. Ada tugas yang terpenting dari tugas kita hidup di permukaan bumi, yaitu mempertahankan agar la ilaha illallah tidak lepas dari diri kita sampai akhir hayat. Orang yang sudah lahir dalam keadaan muslim, ayah ibunya muslim seperti kita, mungkinkah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang akan membuat dia kekal di neraka? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Bukankah para ulama, bukankah di dalam ayat-ayat bahwa orang-orang Islam yang benar-benar Islam masuk surga selama-lamanya, akan masuk surga dan tidak akan ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin hanya terbagi dua, masuk surga tanpa ke neraka, namun orang Islam yang memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mungkin karena terlalu banyak, diadab dulu di neraka, namun tidak akan selama-lamanya diangkat Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kami dengar, Ustadz. Jawabannya benar yang Anda dengar. Saya bawakan dua masalah lagi, saya ulangi dua masalah tadi supaya ada sedikit penasaran, karena sepertinya paradoks, bertentangan, bertabrakan
180 derajat berbeda. Setelah itu kita sampaikan jawaban yang benar. Mungkinkah umat Islam melakukan dosa-dosa yang akan membuat dia masuk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Satu, lawannya yang tadi kita bahas terakhir, bukankah kita telah mendengar dari para ulama bahwa umat Islam yang wafat dalam keadaan Islam itu tidak akan kekal di neraka. Terbagi dua saja umat Islam itu, ke surga tanpa singgah ke neraka, atau ke neraka dulu karena terlalu banyak dosa yang tidak dimaafkan Allah, lalu setelah itu diampuni, setelah dosanya habis diangkat lagi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bukankah itu yang kita dengar? Jawabannya, yang Anda dengar benar. Lalu bagaimana menemukan dua masalah ini? Bagaimana mempertemukan dua masalah? Kenapa tadi Ustaz mengatakan ada orang yang beragama Islam mungkin dia melakukan dosa yang membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya? Baik, jawabannya adalah sebagai berikut. Bedakan dua hal. Bedakan dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda. Harus dibedakan, jangan salah. Satu, saya mengatakan diri saya muslim, dan saya merasa diri saya muslim, dan saya menganggap diri saya muslim, mukmin. Satu hal. Hal yang kedua, Allah menyatakan engkau muslim. Allah menyatakan dirimu mukmin. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu, penilaian kita tentang diri kita. Yang kedua, penilaian Allah tentang diri kita. Bisa difahami? Baik. Bahagian pertama yang saya katakan, korelasinya adalah bahagian pertama yang dua hal yang harus kita bedakan ini. Mungkinkah seorang yang beragama Islam melakukan dosa-dosa yang menjerumuskan dia ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin dan sangat mungkin. Kenapa? Karena dia merasa dirinya muslim, sementara Allah tidak menilai lagi dia muslim. Itu baru dia merasa dirinya. Jadi saya muslim. Dan di KTP saya muslim. Saya sholat ke masjid kok. Tiap hari. Iya tiap hari. Tapi maghrib doang. Gitu. Misalnya. Yang lebih parah lagi ya sekali Jumat. Udah sekali sepekan. Agak mirip dengan sebelah. Cuman harinya beda. Jadi umat Islam yang merasa dirinya muslim, hati-hati, Anda bisa saja terjerumus ke dalam dosa yang membuat Anda kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun Anda melakukan dosa itu, Anda merasa diri Anda masih muslim, ketika Anda wafat, ternyata di sisi Allah Anda tidak dianggap muslim. Bahaya. Poin yang kedua, orang muslim yang itu pasti masuk surga selama-lamanya. Orang muslim itu tak akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau ada yang masuk neraka untuk sementara waktu dan makan masuk surga, bahkan ada orang muslim itu yang tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga. Ini muslim yang diakui Allah dia muslim. Dia mukmin. Sehingga dua hal yang tadi sepertinya bertabrakan sangat tidak bertabrakan. Kenapa? Muslim yang pertama maknanya adalah penilaian manusia tentang dirinya. Muslim yang kedua maknanya adalah penilaian Allah tentang dirinya.
Maka kewajiban kita adalah berusaha tetap menjaga keislaman kita agar Allah tetap menilai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sampai wafat. Bisa difahami ini? Baik. Sebelum saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, izinkan saya menyampaikan satu masalah ringan yang terkadang orang salah pandang dan salah mengerti. Masalah-masalah seperti ini dianggap orang terlalu ekstrim membicarakannya. Dianggap orang terlalu keras. Dan dianggap orang bahasan-bahasan ini bahasan-bahasan mengkafirkan orang lain. Dan itu murni 100% tudingan. Kenapa? Pertama, masalah ini adalah masalah yang sangat teramat penting untuk dibahas. Kenapa? Semua manusia muslim ingin ke surga dan tidak ingin di neraka, apalagi di neraka untuk selama-lamanya. Betul tidak? Ajarkan mereka apa yang membuat mereka bisa ke surga dan tidak akan mungkin ke neraka untuk selama-lamanya. Ajarkan itu kepada mereka. Bahkan mendiamkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini dan tidak mau membahas pembicaraan-pembicaraan seperti ini justru aneh. Umat Islam sangat ingin masuk surga dan sangat tidak ingin terjerumus ke neraka apalagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, berikan mereka pelajaran-pelajaran apa yang membuat mereka bisa ke neraka untuk selama-lamanya dan tidak masuk surga, supaya mereka berhati-hati jangan sampai melakukan dosa itu. Berarti ini sesuatu yang harus dibahas. Kalau ingin kita perpanjang masalah ini, bisa kita perpanjang. Seluruh para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu dakwah mereka. Pernahkah Anda berpikir kenapa Nabi Muhammad dibenci oleh orang Quraisy? Karena ngajak kepada poin-poin yang seperti ini. Pernahkah Anda berpikir kenapa umat Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya sehingga dinyalakan api sebesar-besarnya untuk membakar Nabi Ibrahim? Karena bahas masalah ini loh. Pernahkah Anda bertanya kenapa Nabi Musa diperangi oleh Fir'aun, diburu oleh Fir'aun untuk dibunuh? Karena bahas masalah ini. Pernahkah Anda tahu kenapa Nabi Nuh dicaci maki oleh kaumnya? Dan 950 tahun dakwah Nabi Nuh untuk apa? Untuk ini. Coba lihat. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa pembicaraan-pembicaraan ini justru pembicaraan yang menunjukkan Anda sangat mencintai saudaramu kaum muslimin, yaitu Anda ingin memperingatkan mereka, wahai saudaraku muslim, wahai saudariku muslimah, wahai saudaraku muslim, wahai saudariku mukmin, wahai saudariku mukminah, engkau mau ke surga dan engkau tidak mau ke neraka, hati-hati dengan dosa-dosa berikut yang bisa membuat dirimu ke neraka untuk selama-lamanya. Hindari dosa itu, karena ada dosa yang bisa menjerumuskan orang muslim ke neraka dan di neraka untuk selama-lamanya. Dan orang yang mengingatkan kita akan bahaya dosa itu yang bisa membuat kita ke neraka untuk selama-lamanya adalah orang yang sangat berjasa pada diri kita, bukan justru orang yang membenci kita. Adapun pernyataan dakwah seperti ini, dakwah mengkafir-kafirkan, no, tidak. Justru dakwah ini mengajak umat manusia agar jangan melakukan dosa kafir, jangan melakukan dosa kufur, dan jangan sampai masuk ke dalam penilaian Allah kepada dirinya bahwa dia sudah kafir. Terbalik. Justru yang seperti ini menyadarkan umat Islam akan dosa kekufuran, dosa kesyirikan,
agar umat Islam menjauhi dosa itu. Akhirnya dia terpelihara dari menjadi seorang kafir, dia menjaga dirinya dari menjadi seorang musyrik, dan dia menjadi seorang muslim, wafat menghadap Allah sebagai seorang muslim, dan Allah menilai dirinya sebagai seorang muslim. Justru ini yang terjadi, bukan pengkafiran. Bisa difahami Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat? Karena sekarang ini terlalu gencar di sana sini orang yang menyatakan dakwah seperti ini terlalu keras, mengkafir-kafirkan orang, dan nah. Justru ini dakwah kasih sayang dan cinta kasih. Karena dakwah yang mengajak umat Islam untuk mengetahui apa itu syirik untuk dijauhi, apa itu kufur untuk dijauhi, itu adalah dakwah yang benar-benar mengajarkan kepada mereka sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sementara dosa kufur dan dosa syirik adalah pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, yang kalau dilakukan oleh seorang muslim yang dia merasa masih dirinya merasa muslim, namun Allah tidak lagi menilainya sebagai seorang muslim. Di akhirat diperlakukan bukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Allah tidak menilainya sebagai seorang muslim. Akhirnya apa? Akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Ustadz, kok beraninya ngomong-ngomong ke neraka untuk selama-lamanya? Yang ngomong bukan saya. Saya hanya menyampaikan perkataan Allah. Saya hanya menyampaikan firman-firman ilahi. Di dalam Al-Quran Allah ngomong seperti itu kok. Allah menyatakan seperti itu. Mana ayatnya Ustadz? Lihat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Ayatnya panjang, Al-Maidah 72, ambil bahagian terakhirnya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hai kaum muslimin, hai kaum muslimat semuanya, ini firman Rabb Anda di dalam Al-Quran. Tidak percaya silahkan buka sendiri. Jangan kata kita ngarang-ngarang ayat. Ayat ini sudah mulai hafal 25 atau 23 tahun saya sendiri ya, 23 tahun yang lalu. Udah lama ayat ini. Cuman mungkin karena jarang-jarang dibahas, sehingga umat Islam merasa yang jarang-jarang bahasnya, terutama yang jarang-jarang mendapatkan tausiah-tausiah yang berhubungan dengan tauhid dan syirik. Oh, ada ayat itu rupanya di dalam Al-Quran gitu. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Salahkah saya wahai muslim, wahai muslimah, saya menyampaikan kepada anda firman Rabb Anda di dalam Al-Quran? Salah di mana? Lihat ayat Allah berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Berhak Allah mengharamkan surga kepada siapapun, karena Allah pemilik dan pencipta surga itu. Allah pencipta dan pemilik surga itu, berhak dia masukkan ke dalam surga siapapun yang dia inginkan, dan dia haramkan untuk masuk surga siapapun yang ia inginkan. Allah berhak, kita manusia enggak berhak. Maka jangan pernah kita mengklaim surga untuk seseorang atau mengklaim tidak masuk surga untuk seseorang, karena bukan kita pemilik surga. Pernah antum mendengar ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah ini mengatakan kunci surga di tangan saya? Pernah? Kalau antum pernah, beritahu saya siapa ustadznya, biar saya pecat dari ustadz Ahlus Sunnah. Biar saya tebar rekomendasi ke seluruh televisi-televisi sunnah, pecat ustadz ini karena dia telah menyampaikan perkara yang
Mungkar semungkar-mungkarnya, dia mengatakan kunci surga di tangan dia, enak aja. Emang ente siapa pegang kunci surga? Malaikat aja nggak pegang kunci surga. Izin Allah kepada malaikat untuk membuka pintu surga baru diizinkan. Nah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, dia muslim, merasa dirinya muslim, hidup di tengah kaum muslim, ayah dan ibu muslim dan muslimah, keluarga muslim dan muslimah, kakak adik semua muslim dan muslimah, ternyata dia berbuat syirik besar. Dia merasa dirinya muslim, Allah tidak lagi menilai dirinya muslim. Dia musyrik bukan muslim. Jadi orang yang merasa dirinya muslim, boleh jadi Allah betul menilai dirinya muslim. Tapi boleh jadi yang kedua, naudzubillah, Allah tidak merasa menganggap Anda muslim. Anda saja menganggap diri Anda muslim. Maka berhati-hatilah dengan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Nanti kita tambahkan satu lagi, dosa yang akan membuat manusia muslim, kalau muslim itu melakukan akan membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya, wafat dalam keadaan seperti itu. Kita lanjutkan ayat ini. Faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Kalau diharamkan surga untuk orang itu, tempatnya kemana coba? Neraka otomatis. Kalau sudah Allah haramkan surga, otomatis tempatnya adalah neraka. Nggak ada tempat yang ketiga. Nggak ada tempat yang ketiga di akhirat. Kalau tidak neraka, kalau tidak surga, tempat ketiga nggak ada. Tempat ketiga hanya untuk hewan, yaitu mereka dikembalikan kepada wujud aslinya, menjadi tanah dan pasir, bukan untuk manusia. Dan ketika hewan-hewan dikembalikan menjadi tanah dan pasir, ketika itulah penduduk-penduduk neraka yang akan masuk ke neraka bercita-cita, berandai-andai seperti hewan. Ayat Al-Quran surah An-Naba ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Kenapa? Dia menyaksikan hewan-hewan itu jadi tanah, sehingga ingin jadi tanah seperti hewan-hewan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup di dunia begitu sombong, di akhirat ingin seperti hewan. Barang siapa yang menyombongkan diri, Allah hinakan sehina-hinanya. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, mengharap ridho Allah, rendah hati dan tawadhu, Allah angkat setinggi-tingginya. Apabila sudah Allah haramkan neraka untuknya, otomatis tempatnya adalah neraka. Allah katakan berikutnya sebagai penegas, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanyalah neraka. Allah haramkan surga, tempat kembalinya hanyalah neraka. Berarti haram masuk surga, neraka selama-lamanya. Allah tambahkan lagi, sudahlah begitu Allah tambahkan lagi, wa ma lidzalimina min ansar. Orang zalim koyo kie enggak ada penolongnya. Orang zalim kayak ini enggak ada yang bisa nolong. Adz-dzalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan tadi. Kalau dia melakukan kesyirikan itu, Allah haramkan untuknya surga, Allah masukkan dia ke neraka, tidak ada penolong untuk mereka. Tidak akan ada yang bisa nolong mereka. Nabi nggak bisa, wali nggak bisa, malaikat nggak bisa nolong. Allah nggak mau. Maka ini adalah dakwah kasih sayang. Kasih sayang seorang da'i yang telah belajar sesuatu dari Al-Quran, belajar sesuatu dari sunnah, belajar sesuatu dari para ulama, dan melihat bagaimana para ulama benar-benar mengingatkan kaum muslimin akan menjauhi dosa syirik, lalu kemudian pulang ke kaumnya menyampaikan itu kepada kaumnya. Walaupun akhirnya sebahagian daripada kaumnya tidak setuju, berontak, kemudian memberikan gelar-gelar yang aneh-aneh.
Itu urusan mereka lah. Saya hanya ingin mengatakan begini, kalau Anda mengikuti jalan Rasul, nggak mungkin Anda diterima semua orang, karena Rasul aja nggak diterima semua orang. Kalau Anda mengikuti jalan Rasul, nggak mungkin Anda nggak dibenci sebahagian orang, Rasul aja dibenci. Kalau Anda memang mengikuti Rasul, nggak mungkin Anda nggak dimusuhi sebahagian orang, Rasul aja dimusuhi. Kalau mengikuti Rasul, dapatkan juga sebahagian penderitaan Rasul. Sekarang ini sebagian orang bertanya begini, Ustadz, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Ustadz supaya saya berdakwah nggak ada orang yang marah sama saya, nggak ada orang yang tersinggung? Saya katakan, Rasul saja nggak dapat, Nabi Muhammad nggak dapat. Masa saya mau ngajarkan Anda triknya? Hebat banget saya. Rasul aja, Muhammad aja nggak dapat sallallahu alaihi. Nabi Muhammad berdakwah dimarahi Quraisy nggak? Dicaci maki Quraisy nggak? Dianiaya Quraisy tidak? Nabi Muhammad. Sekarang Anda bertanya kepada saya bagaimana caranya berdakwah supaya orang tidak marah, tidak tersinggung, tidak. Nggak bisa. Kebenaran kalau sudah diungkap, orang yang memiliki kebatilan emosi. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan, sudah dapat aba-aba dari panitia, dilanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali, hal penting yang sangat harus kita jaga adalah keislaman dan keimanan kita. Harus kita jaga sampai detik-detik terakhir kita hidup di permukaan bumi ini. Itulah tugas terberat kita sebenarnya kalau kita ingin tahu. Yang lainnya di bawah itu. Tapi mempertahankan agar tetap dianggap Allah muslim, dianggap Allah mukmin, kita usahakan sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya begitu menghadap Allah dihitung sebagai muslim yang menghadap Allah. Maka 3 dosa besar yang sangat besar, ketiga-tiganya manakala dilakukan ketika hidup, sebenarnya telah membuat seseorang batal keislaman dan keimanannya. Namun yang akan menilai batal tidak batal itu Allah. Namun dosa-dosa ini pembatal keimanan dan keislaman. Maka hindari terus sekuat tenaga. Manakala pernah mungkin terjerumus, sebelum wafat masih ada kesempatan memperbaiki dan merevisi. Karena taubat diterima dari seluruh dosa apapun. Kalau taubatnya serius, maka tidak ada pintu taubat yang tertutup. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Allah mengampunkan dosa semuanya. Secara garis besar, 3 dosa yang akan membuat kita terjerumus ke dalam batalnya Islam dan iman adalah dosa syirik, 2 dosa kufur, 3 dosa munafik, dosa nifak.
Dosa syirik yang dimaksud syirik besar, bukan syirik kecil, karena syirik kecil adalah riya, ingin dipuji manusia. Itu syirik kecil, tidak termasuk dalam pembicaraan kita, walau dia harus dijauhi. Dan kufur yang dimaksud adalah kufur besar, bukan kufur kecil, karena kufur kecil adalah maksiat dan tidak termasuk dalam pembicaraan kita sebagai pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Dan yang ketiga adalah kemunafikan, nifak, dan yang dimaksud adalah nifak besar, bukan nifak kecil, karena nifak kecil adalah beda antara yang diucapkan dengan yang di dalam. Salah satunya adalah dusta, salah satunya adalah mengemban amanah lalu khianat. Itu masih hitungan dosa, tidak termasuk dalam bahasan yang sedang kita bahas. Yang kita bahas syirik besar, kufur besar, kemunafikan besar. 3 dosa ini yang mana kalau seorang hamba melakukannya, wafat di atas dosa itu tanpa taubat, sangat dikhawatirkan hal yang tadi kita bicarakan, dia masuk di dalamnya. Wafat tidak dianggap Allah sebagai muslim walau disolatkan manusia. Wafat menghadap Allah tidak Allah anggap sebagai seorang muslim walau dia merasa ketika akhir hayatnya adalah muslim, sehingga diperlakukan di akhirat bukan sebagai seorang muslim. Maka berlaku poin yang kedua tadi, tak akan diperlakukan sebagai seorang muslim yang mungkin saja masuk surga tanpa singgah ke neraka, atau karena tidak dimaafkan ke neraka dulu baru nanti diangkat ke surga dan tidak akan di neraka untuk selama-lamanya. Dia tidak akan begitu. Itu khusus untuk orang muslim. Itu khusus untuk orang muslim. Sementara dia dalam ilmu Allah terhadapnya, hukum Allah terhadapnya, bukan lagi muslim, sehingga tidak mendapatkan itu. Poin yang tadi, semua umat Islam itu masuk surga, membuat banyak orang tak peduli. Saya Islam, saya pasti ke surga. Walaupun singgah ke neraka dulu katanya. Tapi saya pasti belum tentu, hati-hati. Betul, kalau Anda muslim dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, Anda wafat sebagai seorang muslim. Tapi boleh jadi Anda melakukan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan, sehingga di mata Allah Anda bukan lagi sebagai seorang muslim dalam pandangan Allah, dalam hukum Allah, dan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, secara garis besar, apa itu syirik, apa itu kufur, apa itu nifak? Syirik adalah meminta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Syirik artinya menyekutukan. Allah iya, selain Allah juga iya. Minta rezeki kepada Allah, iya, dia minta rezeki kepada Allah. Tapi dia juga minta rezeki kepada selain Allah. Berarti bukan hanya Allah lagi satu-satunya, tapi dia telah menjadikan ada sesuatu selain Allah tempat dia minta rezeki. Seperti inilah dosa syirik. Allah disekutukan. Dia minta pengamanan kepada Allah, dia juga minta pengamanan kepada selain Allah. Berarti tidak Allah semata. Padahal Allah menyuruh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang sampai wafat. Ayat ini, surat ini yang menyuruh kita untuk mengesahkan Allah dalam hidup kita sampai mati. Dan subhanallah, surat ini Allah mudahkan menghafalnya untuk semua umat Islam. Kayaknya surat yang paling dihafal oleh umat Islam selain Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Saya ingin mengatakan seolah-olah Allah menegakkan hujjah kepada setiap muslim yang menghafal surat ini. Kenapa engkau tidak esakan aku masih minta kepada selainku, padahal engkau hafal qul huwallahu ahad lam yakun lahu kufuwan ahad. Hanya Allah satu-satunya tempat manusia beribadah, meminta, berdoa, meminta pengamanan, meminta rezeki, meminta perlindungan, meminta kesehatan, meminta pangkat dan jabatan, meminta yang lainnya. Tempat satu-satunya, tempat bertawakal, dan yang lainnya dan yang lain. Intinya adalah jangan sekutukan Allah. Jadikan Allah satu-satunya. Itulah dia dosa syirik, dan bahasanya panjang. Kalau kita ingin bahas syirik itu dan contoh-contohnya sangat panjang. Akan tetapi secara garis besar itulah dia Allah satu-satunya. Jangan sekutukan. Jangan kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Enggak boleh yang ke selain Allah itu enggak ada. Enggak boleh secara syariat, haram. Hanya Allah saja. Itu dia tauhid. Seandainya Anda tidak hanya Allah saja, ternyata kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, itu dia syirik. Secara garis besar ya, kita hanya ingin menyampaikan saja, mempermudah. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah. Itu dia mahwa cakupan dosa syirik besar. Adapun cakupan dosa syirik kecil, kufur besar adalah tak menerima, mengingkari sesuatu yang sudah sampai kepada kita dari Allah. Menolak. Allah katakan begini, kayaknya nggak benar ini kata-kata Allah ini. Gitu. Saya nggak setuju, saya lebih setuju dengan pendapat si A, si B, siapapun dia. Dia tolak firman Allah, dia setuju pendapat orang lain. Menolak firman Allah itulah yang namanya kufur. Dari kalimat kufur yang bermakna ingkar. Kufur itu artinya ingkar. Syirik artinya menyekutukan. Apabila sudah ada sesuatu dari diri kita mengatakan, kayaknya ayat ini nggak benar kayaknya ini. Gitu. Ada zaman sekarang orang bilang ayat ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Harusnya dihapus dari Al-Quran. Itu dosa kufur. Kenapa? Dia sudah tidak mengimani firman Allah. Dia sudah menolak satu ayat ini. Cukup satu ayat yang dia tolak dari Al-Quran. Dia nggak setuju hukumnya. Dia menganggap ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu dosa kufur yang bisa membuat Anda batal keimananmu, batal keislamanmu. Hati-hati. Jadi syirik kepada menyekutukan, kufur kepada mengingkari dan menolak, tak menerima. Tinggal lagi satu lagi bernama kemunafikan. Kemunafikan itu sebenarnya kekafiran, kekufuran. Kemunafikan itu sebenarnya kekufuran, tapi disembunyikan di dalam tubuh yang mempertontonkan seolah-olah Islam. Sebenarnya kemunafikan adalah dosa kufur. Namun kenapa dibahas oleh para ulama? Karena memang ada orang yang seperti itu. Dia sembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dia pertontonkan Islam di dalam penampilan zahirnya. Sehingga dikelompokkan kelompok tersendiri bernama dosa kemunafikan. Apa itu? Hati mencintai kekufuran, badan mempertontonkan keislaman dan keimanan. Maka kita tidak bahas kemunafikan. Kita cukup membahas malam ini dosa yang harus dihindari oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah untuk dia mempertahankan imannya, Islamnya sampai akhir hayat. Dan itu tugas saya juga, bukan tugas antum aja, tugas kita semuanya. Tanpa terkecuali, masing-masing kita pertahankan. Masing-masing kita pertahankan Islam kita sampai akhir hayat.
Izinkan saya untuk mengatakan, pertahankan la ilaha illallah, jangan sampai runtuh. Yang meruntuhkannya kesyirikan dan kekufuran itu. Yang melakukan kesyirikan, runtuh la ilaha illallahnya. Yang melakukan kekufuran, runtuh la ilaha illallahnya. Sehingga dia wafat tanpa la ilaha illallah, karena sudah diruntuhkan oleh kesyirikan dan diruntuhkan oleh kekufuran. Menghadap Allah, dia enggak punya la ilaha illallah. Kenapa tidak punya lagi? Sudah dia runtuhkan. Logika berfikirnya begini, Pak. Dia ucapkan la ilaha illallah secara lisan. Secara amalan dia lakukan hal yang bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallahnya tidak berlaku. Kenapa? Telah dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Bisa dipahami? Cara berfikirnya begitu. Kenapa dia wafat tanpa la ilaha illallah? Kan dia saban hari mengucapkan la ilaha illallah. Itu hanya ucapan lisan. Perbuatannya sendiri yang meruntuhkan la ilaha illallahnya itu. Satu buah omongan manusia, kalau dia lakukan, dia menyatakan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan pernyataannya, yang akan dinilai yang mana sih? Ucapan dia atau perbuatan? Perbuatan, bukan ucapan. Betul tidak? Kita ngumpul nih di majelis hakim di dunia ini, majelis persidangan, yang akan dipercaya oleh hakim perbuatan orang itu atau ungkapannya? Perbuatannya. Kenapa? Pembicaraan, ucapan kalau sudah dibantah oleh amal, pembicaraan itu yang disebut dengan dusta. Perkataan itu yang disebut dengan dusta. Pernyataan itu yang dianggap dusta. Kenapa? Telah dibantah oleh amal dan perbuatan. Maka camkan itu baik-baik. Kita ucapkan la ilaha illallah, pertahankan, jangan sampai runtuh sampai akhir hayat. Apa yang meruntuhkannya? Syirik dan kufur. Syirik dan kufur dan kemunafikan, kalau kita ingin menyebut ketiga-tiganya. Melakukan syirik, hancur la ilaha illallahnya. Lakukan kufur, hancur la ilaha illallahnya. Saya masih muslim loh, kata Anda. Semoga Allah menilai Anda masih muslim. Tapi hati-hati, kalau melakukan dosa ini, boleh jadi Anda menganggap diri Anda muslim, namun Allah tak lagi menganggap Anda sebagai Anda menganggap Anda orang yang beriman, tapi Allah Ta'ala lagi menganggap Anda sebagai, itu yang dikhawatirkan. Wahai muslim, wahai muslimah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, dan demi Allah saya mencintai kalian. Karena saya cinta, saya ingatkan. Salah satu bukti orang cinta kepada seseorang, dia peringatkan orang itu dari mara bahaya yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Itu bukti cinta. Seperti seorang ayah tahu mara bahaya pisau yang sedang dimainkan anaknya yang masih kecil, yang tidak tahu mara bahaya pisau. Apa yang dilakukan ayah? Mengingatkan, bahkan mungkin mengambil pisau itu dari anaknya, walau anaknya marah-marah dan nangis. Biarlah nangis, biarlah marah. Yang penting dia terhindar dari mara bahaya pisau. Itu bukti cinta loh, bukan bukti benci. Maka mengingatkan umat Islam akan poin-poin yang seperti ini, sekali-kali jangan pernah dianggap kebencian. Justru ini adalah bukti kasih sayang. Kenapa? Ada mara bahaya besar siap menantimu. Apa itu? Haram masuk surga, selamanya di neraka. Sekarang ada orang yang mengingatkan dirimu, hai muslim saudaraku, wahai muslimah saudaraku, wahai mukmin mukminah saudara-saudariku. Hati-hati dengan dosa ini. Kalau engkau lakukan ini, engkau ke neraka untuk selama-lamanya. Haram untuk masuk surga. Loh, kamu mengkafir-kafirkan saya ya? Loh. Kamu kayak kamu sendiri aja masuk surga. Kunci surga kamu yang pegang ya? Bukan begitu. Sudut pandangnya enggak begitu.
Baik, mari kita masuk agak sedikit mendetail tentang kesyirikan dan kekufuran, dan kita tidak bahas kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan itu sendiri sebenarnya adalah kekufuran yang disembunyikan di dalam hati, namun di pertontonannya berbeda. Allah menyebut di awal-awal surah Al-Baqarah mukmin pertama kali, setelah itu kafir, setelah itu munafik. Coba lihat di dalam awal-awal Al-Baqarah, ya. Awal-awal yang pertama mukminin, kaum mukminin yang bertakwa, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum. Kemudian baru orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan seterusnya. Dosa syirik, saudaraku, adalah ke Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Itulah dia dosa syirik. Jauhi agar bertahan la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruhmu esakan Allah. Tak ada sesuatu selain Allah tempatmu meminta, memohon, berharap, memohon keamanan, memohon perlindungan, memohon rezeki, memohon gaji, memohonkan jabatan. Tidak ada selain Allah. Minta hanya kepada Allah. Kalau engkau minta hanya kepada Allah, engkau orang yang punya la ilaha illallah. Hati-hati tentang jebakan iblis. Saya minta kepada Allah kok. Baik, tidak ada masalah engkau minta kepada Allah. Pertanyaannya adalah, engkau minta juga enggak kepada selain Allah? Kita sudah sama-sama minta kepada Allah, berarti kita sama. Tapi ada yang membedakan. Engkau minta enggak kepada selain Allah? Iya, kepada Mbah Dukun. Saya tidak. Berarti kita beda loh. Saya hanya minta kepada Allah saja. Engkau minta kepada Allah seperti saya, namun engkau juga minta kepada selain Allah. Saya tidak. Berarti kita beda. Nampak bedanya? Jadi jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda sholat tahajud minta kepada Allah, namun besertaan dengan seiringan dengan Anda minta kepada Allah, ternyata Anda juga minta ke Mbah Dukun. Itulah yang namanya syirik. Jadi jangan kira umat Islam nggak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia jatuh kepada kesyirikan seperti itu, berlaku kepadanya firman Allah surat Al-Maidah tadi. Kalau dia wafat tidak taubat. Kira-kira di Bandung ini ada nggak orang Islam yang minta ke Mbah Dukun? Ada nggak? Yakin? Jawaban yang saya terima bukan iya, ada, tapi malah banyak. Tanyakan orang yang datang kepada Mbah Dukun, minta sesuatu kepada Mbah Dukun, tanya kepada dia. Satu-satunya memberi kamu rezeki siapa? Jawabannya Allah. Lo kepada minta kepada dukun nih, ya apa? Perbuatanmu sudah berbeda dengan keyakinanmu, saudaraku. Keyakinanmu yang memberikan rezeki satu-satunya Allah. Kenapa minta kepada dukun? Disitulah manusia ditarik oleh nafsu dan syahwatnya akan mengumpulkan harta, akan mendapatkan tahta, sehingga syahwatnya mengajaknya berbuat syirik. Padahal syirik yang dia lakukan itu sebenarnya kalau ditanya hati kecilnya orang muslim ya, orang Islam ya, tak cocok dengan keyakinannya. Tanya aja dia, siapa satu-satunya yang memberikan kau rezeki? Jawabannya Allah. Nggak mungkin Mbah Dukun. Pertanyaan berikutnya, kalau dukun ingin memberimu rezeki, Allah tidak ingin memberikan itu kepadamu, bisa? Hati kecilnya tetap menjawab, nggak bisa. Kalau begitu adanya, campakkan dukun itu. Jangan sekali-kali sebut dia orang pintar.
Dan jangan sekali-kali sebut dia paranormal. Orang pintar enak aja. Jadi kita ini orang bodoh gitu. Paranormal enak aja. Jadi kita nggak normal gitu. Kita orang pintar. Kita paranormal insya Allah. Kita orang pintar yang tidak kedukun. Kita yang paranormal, mereka yang tidak normal. Kerjaan syaitan itu yang buruk dibungkus dengan nama yang baik. Orang pintar itu nama bagus, orang pintar, nama yang sangat bagus untuk membungkus kesyirikan. Hal yang sama berlaku dengan paranormal. Kalimat yang bagus, tapi untuk membungkus hal yang sangat buruk. Di negeri saya, nggak tahu kalau di Bandung ini, itu kalau orang tua mau mewalimahkan anaknya, pesta pernikahan, resepsi pernikahan, wah kalau hujan sudah, kalau langit sudah mendung, awan sudah mendung, itu nyari pawang hujan. Di sini ada atau tidak? Ada juga. Ya berarti satu paket itu kesyirikan itu kayaknya. Dan datangnya dari syaitan, digoda di mana-mana. Tanya orang muslim itu, hai muslim saudaraku, kalau Allah ingin nurunkan hujan, Pak pawang itu bisa nahan nggak? Nggak bisa. Lalu kenapa minta? Kenapa minta? Anda tidak akan meminta kepadanya sampai Anda punya keyakinan sebenarnya dia bisa. Kalau enggak mungkin Anda minta. Tapi yang membawamu kepadanya adalah syahwat. Kalau engkau kembali kepada agama aslimu, engkau tidak akan mengatakan bahwa dia bisa memberikan, bisa menahan hujan. Begitu mau walimahan, hujan apa? Di atas mendung, awan sudah mulai gelap, panggil orang tidak pintar bernama pawang hujan. Pak, anak saya mau walimah ini di atas, tolong Pak, tolong. Udah mulai Mbah Dukun komat kamit. Allah takdir, Allah yang mentakdirkan hujan itu nggak turun, bukan pawang ya. Memang Allah takdirkan hujan nggak turun. Kata dia, mantap pawang hujannya, keren, memang sakti. Tahukah kita apa maksud dari kata-kata itu? Keren pawang hujannya, sakti. Apa maksud sakti? Allah mau turunkan, dia nahan, nggak jadi turun. Tuh, itulah inti daripada ucapan itu. Allah mau turunkan hujan, pawang menahannya di langit, nggak jadi turun. Yang menang siapa? Pawang. Yang kalah siapa? Ayo berpikir ulang. Kalimat sakti yang dia katakan itu, karena kalau maknanya Allah tidak mau turunkan, pawang juga terserah Allah yang jadi gak sakti, ya kan? Ketika dia mengatakan sakti luar biasa karena bisa menahan hujan, itu karena bisa ngalahkan Allah loh. Apa ada orang mukmin rela Allahnya dikalahkan oleh pawang hujan? Memintanya saja kepada selain Allah sudah syirik, walaupun pawang hujannya nggak jadi berkomat kamit dia, tapi sudah dia minta kepada selain Allah. Apalagi kalau dia meyakini seperti tadi, sakti mandraguna. Apa makna sakti mandraguna? Kalau bukan Allah ingin turunkan, pawangnya menahan, hujan tak jadi turun, menang pawangnya, kalah Allah. Na'udzubillah, dengan akidah yang sangat luar biasa bobrok kepada Allah, luar biasa jahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan ketaatan harus kepada Allah semata, nggak boleh kepada selain Allah. Jangankan kepada selain Allah, kepada Allah
kepada Allah, ya. Ibadahnya kepada Allah, tapi ingin dipuji orang di samping kita, itu saja sudah syirik. Itu saja sudah syirik. Ibadahnya kepada Allah loh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, ya Allah. Banyak sekali doanya, ya Allah, ya. Kepada siapa dia doa? Kepada siapa dia doa? Kepada Allah. Namun Allah tahu dia ucapkan itu karena ada calon mertua di sampingnya. Padahal mintanya kepada Allah. Itu sudah dianggap syirik. Tapi masih syirik kecil. Kenapa? Ada sesuatu selain Allah. Dari harapan pujian, harapan dilihat oleh seseorang. Bukan kepada selain Allah dia meminta. Bukan permintaannya kepada selain Allah, ya Allah, ya sudah kepada Allah loh ini, tapi masih dianggap syirik. Apalagi mbah dukun. Kalimat mbah dukun sebut siapa saja ada. Karena sekarang ini ada juga mbah dukun berjubah. Tapi sebenarnya perdukunan. Menyembelih itu ibadah, harus menyembelih karena Allah satu-satunya, nggak boleh karena yang lain. Di sana di negeri kami ada orang yang ketika membangun rumah sembelih ayam atau yang lainnya, didarahi pondasi-pondasi rumah itu. Dengan siapa yang nyuruh sembelih? Untuk siapa nyembelih? Di negeri kami di sana, nggak tahu kalau di Bandung ini, antum yang tahu, kalau ada satu kontraktor membangun jembatan, nyembelih sapi dulu sebelum mulai kerjaan membangun jembatan. Untuk siapa sembelih itu disembelih? Untuk Allah. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Allah nyuruh sembelih sapi, Allah suruh sembelih hewan, darahi hewan, darahi pondasi rumah kita dengan darah hewan untuk siapa yang nyuruh? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Enggak ada. Berarti sembelihan untuk selain Allah. Di negeri kami di sana ada orang yang mau melaut, sembelih ayam dulu. Darah ayam dicurahkan ke laut supaya apa ya? Supaya selamat ketika melaut, dapat rezeki, bawa pulang ikan banyak. Siapa yang suruh sembelih? Allah. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak, berarti selain Allah yang suruh. Berarti dia telah melakukan penyembelihan kepada penjaga laut supaya dia aman. Penjaga laut itu sesuatu selain Allah. Apa nama dosanya? Dosa syirik. Kalau itu dilakukan, berlaku kepadanya. Kalau itu dilakukan dan dia tidak taubat sampai wafat, di saat wafat dia tidak punya la ilaha illallah. Wafatnya dalam keadaan tidak muslim, dalam ilmu Allah terhadap dirinya. Sekali lagi, bukan ilmu kita, ilmu Allah terhadap dirinya. Dan dengan itu dia terancam. Ayat yang tadi di dalam surah Al-Maidah 72, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dia tidak ada seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Kenapa? Dia telah melakukan dosa syirik. Qulli billahi alaikum. Yang tadi pernah nggak dilakukan orang Islam di negeri kita? Pernah kan? Ada nggak orang Islam yang melakukan itu? Itu yang saya katakan tadi, orang Islam sangat mungkin melakukan dosa yang membuat dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Itu dia yang saya maksud. Paham? Orang Islam mungkin saja dia melakukan dosa yang membuat dia sebenarnya sudah keluar dari Islam dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah terhadap dirinya, wafatnya tidak punya la ilaha illallah. Ketika menghadap Allah bukan lagi muslim, maka diperlakukan seperti orang yang tidak Islam. Karena dua hal yang harus dibedakan tadi. Kita menilai diri kita muslim atau mukmin masih
punya keislaman dan keimanan, dan yang kedua Allah menilai kita bagaimana. Yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai kita, bukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita anggap selesai bahasan syirik, walaupun bahasan syirik itu lebih panjang daripada itu, ya. Namun ini adalah pertemuan yang tidak mungkin bisa membahasnya secara terperinci. Pindah kita kepada dosa kufur. Kufur artinya mengingkari. Kalau kita bicara kufur secara yang difahami adalah orang yang tidak Islam. Sudah jelas itu, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan ada surga dan neraka. Bahkan sekarang ini di negeri barat sana sudah mulai menjamur di Indonesia, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai. Tapi di barat itu sangat menjamur, tak percaya dengan adanya pencipta langit dan bumi. Tak ada, dunia ini nggak ada penciptanya. Ateis, tak percaya dengan adanya Tuhan. 6. Yang ingin kita bahas adalah umat Islam yang melakukan perilaku dosa kufur. Bukan orang yang tidak Islam, yang tidak beriman kepada Nabi, jelas. Orang tidak beriman kepada hari akhirat, jelas. Tapi perilaku umat Islam yang sebenarnya itu adalah dosa kufur. Dosa kufur, ruang lingkupnya adalah mendustakan, menolak dan tidak menerima, meragukan, mengolok-olok. Ruang lingkupnya adalah mendustakan, menolak dan tidak menerima, meragukan, mengolok-olok, mempermainkan. Satu lagi, menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya, menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Itu masuk dosa kufur. Baik. Apabila telah sampai kepadamu keterangan yang jelas di dalam Al-Quran, keterangan yang jelas dan sahih di dalam hadis, lalu Anda tidak menerimanya, padahal sudah sampai kepadamu keterangan ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya benar, riwayatnya benar, tapi Anda katakan saya nggak bisa terima. Itu dosa kufur. Bukan dosa syirik. Syirik menyekutukan, kufur menolak dan mendustakan. Hati-hati wahai muslim, wahai muslimah. Kalau sudah sampai kepadamu satu ayat tentang kebenaran itu, ada ayatnya jelas. Ada suatu hadis yang disampaikan, hadisnya jelas dari Nabi, hadisnya sahih, apalagi dibacakan kepadamu, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Anda tahu siapa Imam Bukhari? Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anda tahu siapa Bukhari dan Muslim? Karena mereka hadis enggak sembarangan. Tapi karena Anda syahwatmu tidak bisa menerimanya, saya mengatakan saya tidak bisa menerima hadis ini. Atau ada kalimat baru sekarang, hadis ini hanya bisa diberlakukan untuk zaman Nabi, zaman sekarang nggak bisa. Itu hanya untuk zaman Nabi loh. Subhanallah, ayat Allah hanya untuk zaman Nabi, zaman sekarang enggak. Lalu ayat ini untuk zaman siapa? Al-Quran untuk umat Islam semuanya dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Tidak ada ayat yang untuk zaman Nabi saja, zaman kita enggak ada. Enggak ada. Kadang-kadang dibacakan hadis yang sahih, tapi untuk menolak hadis yang sahih itu caranya dengan cara yang seperti itu.
Itu benar, tapi di zaman Nabi bisa diperlakukan, sekarang tidak bisa. Itu benar, tapi untuk di zaman Nabi, zaman sekarang tidak. Salah satunya di Sudan kejadian. Ketika mereka sedang berbicara tentang emansipasi wanita dan persamaan hak asasi antara pria dan wanita harus diperlakukan sama. Dan pemateri sedemikian bersemangatnya menyampaikan itu, giliran tanya jawab ada yang menanyakan, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu naqisati aqlin wa dinin min ihdakunna, saya tidak melihat adanya orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Maksudnya adalah kaum wanita di dalam hadis dan hadisnya sahih. Pemateri mengatakan itu untuk wanita di zaman Rasul. Untuk wanita di zaman sekarang tidak sempurna akalnya, sempurna agamanya. Gimana? Coba lihat. Seenaknya saya menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan itu bisa membuat dia terjerumus ke dalam dosa kufur. Kalau dia terjerumus ke dalam dosa kufur, la ilaha illallahnya apa? Runtuh. La ilaha illallahnya runtuh. Bahaya saudaraku. Hadis Nabi Anda bilang itu untuk zaman Nabi, zaman sekarang udah enggak. Itu untuk wanita yang disebut Nabi, wanita-wanita kurang akal dan kurang agama, itu untuk wanita di zaman Rasul. Zaman sekarang enggak, akalnya bagus dan sempurna. Subhanallah. Penolakan terhadap hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berbicara tentang kaum wanita. Ini dia yang namanya kufur, menolak, mengingkari. Agak mirip dengan hadis sahih tentang solat wanita lebih afdol di rumah. Solat wanita lebih afdol di rumah, sampai kepadanya hadis ini sahih. Namun dia katakan apa? Wah, itu berlakunya di zaman Nabi. Kenapa? Zaman Nabi itu gelap. Wanita kalau keluar rumah berbahaya. Itu satu. Yang kedua, itu di Arab. Lelaki Arab itu syahwatnya bahaya-bahaya. Tujuannya tidak mau nerima hadis Nabi yang sahih bahwa wanita itu boleh sholat di masjid, boleh, bukannya terlarang. Boleh juga sholatnya nggak ke masjid, sholat di rumah aja juga boleh. Dua-duanya baik. Mau sholat di masjid baik, mau sholat di rumah juga baik. Namun bicara yang afdol, lebih afdol yang di rumah dibanding dia nggak mau terima. Nggak mau terima, nggak mau menerima, itu dia kufur. Ingkar, menolak, itu dia kufur. Nggak mau nerima. Boleh jadi yang seperti ini menjerumuskan dia dalam, lihat sekali lagi, dalam penilaian Allah terhadap dirinya. Bisa saja Allah menilai engkau telah menolak kebenaran yang sampai kepadamu, engkau aku jatuhkan hukuman kafir. Maka jangan pernah tolak, walaupun Anda belum mengamalkannya, tapi jangan nolak dulu. Kalau Anda percaya itu dari Allah dan Rasul, namun Anda tidak lakukan, jatuhnya maksiat. Jatuhnya apa? Maksiat. Sama dengan orang yang berzina tapi dia meyakini zina itu haram. Sama dengan orang minum khamar tapi dia yakin minum khamar itu haram. Dia nggak nolak hukum dari Allah dan Rasulnya, tapi dia melakukan, namanya dosa. Dosa besar. Tahu kita berdusta itu dilarang oleh Allah, namun kita masih berdusta, namanya apa? Dosa. Tapi kita tidak menolak hukum dari Allah. Dosa itu dusta, dusta itu dosa. Kita tahu dosa itu dosa, tapi kita masih melakukan dosa itu, maksiat. Pelanggaran terhadap syariat. Anda tahu Anda melanggarnya, tapi menghalalkan itu nggak boleh. Itu namanya
Kufur. Lalu dia katakan apa? Dia katakan itu untuk wanita di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul iya. Wanita lebih afdol sholat di rumah karena tidak aman. Subhanallah. Wanita di zaman Rasul keluar dari rumah ke masjid sholat isya. Siapa masyarakat di sekitar rumah wanita itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Subair, Talha, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Anda mengatakan tidak aman wanita keluar, padahal masyarakat di sekitar masjid itu orangnya. Sekarang Anda katakan wanita keluar rumah sholat isya aman, sementara masyarakat di sekitar wanita itu, si Boy, si Coy, si Roy. Lebih aman mana wanita keluar rumah ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Umar bin Khattab di situ, atau yang... Coba berpikir ulang. Jangan asal ngomong. Merendahkan sahabat Nabi. Seolah-olah kalau wanita keluar di zaman sahabat Nabi nggak aman. Kalau keluar rumah di zaman kita aman gitu. Siapa yang lebih parah mengikuti hawa nafsunya? Kita atau sahabat Rasulullah? Akhirnya dicari-cari alasan, intinya adalah nggak bisa nerima ini. Tak mau menerima sesuatu yang Anda sudah tahu itu datang dari Rasul, namanya dosa kufur. Dan hati-hati dengan perilaku seperti itu, karena Allah bisa saja menilai dirimu karena menolak, batal la ilaha illallah. Tak mau menerima. Hal mirip dengannya menghalalkan yang diharamkan Allah. Sudah tahu Allah mengharamkan, tapi cari-cari alasan akhirnya halal. Belum lama ini tesis doktoral S3 menghalalkan ini, menghalalkan itu. Itulah dosa kufur. Walau dilakukan oleh seorang pasca sarjana di universitas yang menamakan dirinya universitas Islam, itu dia dosa kufur. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Allah halalkan, dia tahu Allah halalkan, dia cari-cari alasan untuk hukumnya haram. Dia tahu Allah haramkan, dia cari-cari alasan untuk hukumnya adalah halal. Apa namanya itu? Balik lagi kepada menolak tadi. Gak setuju dengan apa yang Allah katakan, gak setuju dengan apa yang Allah hukumkan. Betapa banyaknya orang yang tidak setuju dengan hukum waris. Allah yang ngatur, dia gak setuju. Dan hal seperti ini sangat mungkin membuat Anda dianggap Allah, hilang Islammu, hilang imanmu, batal Islammu, batal imanmu. Maka berhati-hatilah. Termasuk salah satu dosa kufur, memperolok-olokkan dan memain-mainkan agama Islam. Nggak boleh. Islam tak boleh dipermain-mainkan dengan kata-kata. Islam tak boleh diolok-olok. Ketika kita sudah tahu itu syariat Allah, syariat Rasul, haram untuk kita permainkan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian berolok-olok? Mereka mengatakan, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, itu yang kalian olok-olok? Berolok-olok silakan pakai yang lain, tapi Allah jangan diperolok-olok. Berolok-olok silakan pakai yang lain, tapi ayat-ayat Allah jangan diperolok-olok. Berolok-olok silakan dengan yang lain, tapi
Hal-hal yang berhubungan dengan Rasul jangan diolok-olok, karena Allah harus kita muliakan, ayat Allah harus kita muliakan, Rasul Allah harus kita muliakan. Orang yang mengolok-olok salah satu di antaranya menunjukkan dia tidak memuliakan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. Hatinya tidak mengagungkan. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Mengolok-olok Allah, ayatnya, Rasulnya, la ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Maka berhati-hati dengan lisan kita. Kadang-kadang lisan ini tak terjaga. Yang diolok-olokkan bahagian daripada ayat Allah, enggak boleh. Kalau ada, cepat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalau pernah terjadi mengolok-olok syariat, kita taubat dari dan diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Surat cinta dari panitia, waktu habis. Baik. Secara garis besar kita sudah bicara apa itu syirik, apa itu kufur, dan silahkan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan dua kaedah tadi, kaedah memahami apa itu syirik dan memahami apa itu kufur. Mudah-mudahan semua kita yang ada di masjid ini wafat di atas la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana caranya saya tahu bahwa Allah menilai atau menyatakan saya seorang muslim? Enggak ada tahu, enggak ada caranya. Karena itu gaib. Hal yang gaib, bagaimana cara mengetahuinya? Namun akan ketahuan di yaumil hisab. Akan ketahuan di yaumil hisab. Oleh karena itu, bahasan yang kita bahas sekarang, hati-hati dengan dosa-dosa yang bisa membuat Anda tidak lagi muslim. Itulah artinya. Supaya apa? Supaya Anda jauhi dan Anda tetap menjaga keislaman Anda sampai akhir hayat. Bagaimana cara mengetahui Allah sudah memutuskan kita masih menganggap kita muslim, tidak lagi? Enggak ada itu. Wahyu sudah terputus. Wafatnya Nabi Muhammad enggak ada lagi wahyu. Kecuali wahyu syaitan tinggal. Wahyu syaitan masih ada, sampai sekarang masih banyak wahyu syaitan. Tapi wahyu dari Allah udah enggak ada. Siapapun yang mengatakan ini dari Allah padahal wahyu sudah berhenti, ini dari Allah, pasti dusta. Semoga difahami. Jadi tak ada cara untuk mengetahui. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah berhati-hati, jangan sampai melakukan dosa-dosa yang bisa dengannya Allah hukumkan kita keluar dari Islam. Hilang keislaman dan keimanan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, apa amalan yang paling tepat untuk mengokohkan iman di zaman sekarang, di mana media sangat ekstrim menyebarkan kezoliman dan kesyirikan, baik dari luar negeri ataupun yang lainnya? Kita sekarang ini terlalu membesar-besarkan perbuatan musuh Islam terhadap umat Islam. Dan itu yang kita tuding-tuding membuat umat Islam sekarang tidak bisa menjadi umat Islam yang baik, karena terlalu banyaknya serangan dari luar. Betul tidak? Saya sangat tidak setuju. Saya bertabrakan hebat dengan pendapat ini. Kenapa? Orang Islam itu adalah orang Islam, orang iman itu adalah orang mukmin dimanapun dia berada. Karena Islam dan iman itu di dadanya, bukan orang sekitarnya.
Dia di Indonesia mukmin, mukmin. Dia di Amerika mukmin, mukmin. Dia mukmin, muslim di Malaysia, muslim. Di Australia juga muslim. Kenapa? Islam itu di dadanya dan iman itu di dadanya. Untuk melegalkan kelemahan kita, kita lemparkan bola itu ke musuh Islam. Saya mau bertanya kepadamu saudaraku, lebih berat mana mempertahankan la ilaha illallah di zaman antum sekarang di sini dibanding Abu Hurairah dan Bilal bin Rabah mempertahankan Islamnya? Lebih berat mana? Hah? Lebih berat di sana kan? Berhasil nggak mereka mempertahankan iman mereka? Kenapa Anda merasa sekarang gagal gara-gara musuh? Padahal lebih berat di zaman Rasul. Kalau dirimu lemah, akui lemah, jangan gara-gara musuh. Engkau yang lemah. Musuh hanya ngasih umpan, Anda kok makan? Kesalahan kita umat Islam, itu tahu itu umpan dimakan. Film-film itu umpan dimakan. Konser-konser umpan dimakan. Fashion-fashion umpan dimakan. Majalah-majalah nggak jelas umpan dimakan. Yang salah siapa? Yang ngasih umpan apa yang makan? Yang makan. Jadi kalau Anda lemah, akui kelemahan dirimu. Jangan salahkan musuhmu. Musuh dari dulu memang nyerang Islam dari dulu. Tapi ketika engkau yang ikut aliran musuhmu, engkau yang salah dan lemah. Untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin di zaman Rasul, rintangannya sangat berat, tapi mereka lalui dengan keimanan mereka. Di zaman kita enggak seberat zaman mereka, tapi kita kalah. Berarti yang lemah kitanya. Mari perkuat keimanan kita. Mari perkuat keimanan kita. Mari perkuat benteng keimanan kita agar musuh-musuh merasa gagal memberikan umpan. Wallahu a'lam. Ayahanda saya mengatakan beragama itu jangan fanatik. Perbedaan bisa saja terjadi seperti 4 imam madhab. 4 imam madhab perbedaannya adalah di sisi ini bahagian daripada wudu atau tidak bahagian daripada wudu. Wudunya sampai di sini apa sampai di sini? Ini bahagian daripada solat apa bukan bahagian solat? Itu perbedaan imam madhab. Sementara perbedaan yang ada sekarang di zaman kita sekarang sudah lebih parah daripada itu. Ada yang mengatakan semua agama sama. Ada yang mengatakan hukum waris dalam agama Islam itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Itu bukan sama perbedaan dengan perbedaan madhab. Beda. Coba baca perbedaan madhab. Kalau ada yang berhubungan dengan itu, nggak ada. Perbedaan madhab di permasalahan ibadah dan ketaatan. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah. Adapun perbedaan di zaman sekarang sudah lebih parah daripada itu. Kalau hanya perbedaannya sebatas itu, kita pun memaklumi, nggak ada perbedaan. Kita pun mengakui bahwa kita akui perbedaan itu ada, nggak ada masalah dalam perbedaan. Kita sholatnya baca basmalahnya sir, kita sholat kok di belakang imam yang baca basmalahnya jahar. Saya misalnya memahami tidak ada kunut subuh, saya tetap sholat di belakang imam yang kunut subuh, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah semua agama sama, kalau sudah zina hukumnya halal, khamar hukumnya halal, apakah ini sama dengan perbedaan imam madhab? Ini perbedaan antara keimanan dan kekufuran. Beda. Wallahu a'lam. Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari pembatal keislaman dan keimanan? Itu dia yang kita bahas tadi. Jauhi dosa-dosa itu. Menjauhi dosa itu adalah amalan. Menjauhi dosa itu adalah amalan itu sendiri.
Karena yang namanya amal itu mengerjakan dan meninggalkan. Wallahu a'lam. Apakah mengolok-olok sunnah Nabi termasuk pembatal keislaman? Allah yang menilai batal atau tidak Islamnya. Tapi dosa seperti itu sangat mungkin masuk ke dalam pembatal keislaman. Sangat mungkin, karena mengolok-olok sunnah Nabi. Kalau yang melakukannya tahu persis itu datang dari Nabi, lalu dia olok-olok supaya orang tertawa, maka sangat memungkinkan masuk ke dalam dosa mengolok-olok yang masuk ke dalam dosa kufur. Karena bagaimana mungkin dia tahu itu dari Nabi lalu dia olok-olok? Mana penghargaannya terhadap Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayah hanya saja berbicara lalu pembicaraan ayahnya diolok-olok orang, dia marah. Suaminya, kata-kata suaminya diolok-olok orang, di istrinya marah karena istrinya sayang sama suaminya. Coba lihat. Sekarang Rasul yang diolok-olok, dia senang? Dia tertawa, Rasul diolok-olok. Mana lebih sayang dia kepada ayahnya, kepada suaminya, atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka hati yang ridho mengolok-olok sesuatu yang sudah tahu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dinilai oleh Allah sebagai dosa kufur yang membuat dia keluar dari agama Islam. Maka berhati-hatilah. Apakah dosa syirik kecil yang dikerjakan terus-menerus bisa menjadi syirik besar? Ya enggak bisa. Syirik kecil tetap saja syirik kecil, karena syirik besar itu meminta kepada selain Allah. Jadi syirik kecil tetap syirik kecil. Wallahu a'lam. Ketika seseorang berbuat dosa pembatal keimanan dan keislaman, cukupkah dengan bertaubat? Apakah harus bersyahadat? Dengan taubat dia pasti bersyahadat. Dia akan sholat lagi, di dalam sholat ada syahadatnya. Dia akan membaca doa zikir pagi, di situ ada syahadatnya. Nggak perlu harus diulang-ulang syahadat sebagaimana yang difahami harus bagaikan orang sudah di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Tidak. Wallahu a'lam. Raja Najasyi melakukan syahadat seorang diri dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sah enggak keislamannya? Sah. Sehingga ketika dia wafat dari kota Madinah, Nabi mengatakan telah wafat hari ini rajulun salih, seorang lelaki yang saleh, padahal dia bersyahadat seorang diri. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Melakukan syirik besar karena ketidaktahuan apakah batal keislamannya, Allah yang menilai. Sekali lagi Allah yang menilai. Kita bisa saja mengatakan saya tidak tahu, tapi menurut Allah Anda sudah tahu, ilmunya sudah sampai kepadamu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu dan Allah benar-benar menilai dia tidak tahu, tidak akan membatal keislaman. Wallahu a'lam. Di sini ada yang berkata, saya dulu pernah mengucapkan kalimat-kalimat sebagai candaan seperti saya mengatakan saya sudah murtad. Tapi itu hanya candaan. Seperti yang kita katakan tadi, kajian ini kita buat untuk mengingatkan kita bahaya-bahaya kalimat-kalimat seperti itu, agar kalau pernah kita lakukan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Taubat itu apa? Sesali masa lalumu dari kesalahanmu, tinggalkan kesalahan itu, bertekad tidak akan melakukannya lagi. Justru untuk mengingatkan, kalau pernah terjadi segera bertaubat. Kalau pernah terjadi segera bertaubat. Saya pernah menyaksikan seorang berbicara di depan syekh sambil bergurau, itu ditegur keras oleh syekh. Karena syekh menganggap ini berbahaya dalam akidah. Ya, ketika datang pelayan makanan dan pelayan itu bertanya, Indonesia? Syekhnya orang Arab dari Madinah datang ke Indonesia. Pelayan yang bertanya, juz apa?
Mendengar kalimat juz, Syekh heran, juz itu apa? Gitu. Karena juz itu kan mirip pakai bahasa Arab juz. Bahasa Arab juz kan beda kan? Juz satu Al-Quran loh, juz itu bahasa Arab kan? Sementara pelayan mengatakan juz juga, padahal yang bahasa Indonesia. Sehingga Syekh bertanya, juz itu apa? Sehingga kita terangkan juz itu adalah ya asir, kalau bahasa Arabnya asir, sesuatu yang diperas, buah-buahan yang di bahasa Arabnya asir. Oh, juz itu asir. Lalu ada yang bilang sama petugas yang datang itu, Anda pesan juz apa? Dia bilang pesan juz amma. Ditegur oleh Syekh, nggak boleh, nggak boleh ngomong itu. Ini agama, nggak boleh dipermainkan. Hanya bilang juz amma. Coba pelayan nanya pesan juz apa, dia ngomongnya apa? Pesan juz amma. Bermain nggak? Yang dipermainkan apa? Kalimat juznya, bukan ayatnya. Kalimat juz amma. Juz amma bagian dari syariat. Kalimat itu bagian daripada agama, bukan? Bagian daripada bahasan syariat, bukan? Juz amma dipermainkan oleh dia, ditegur langsung oleh Syekh, dinasihati dengan keras dan tegas. Nggak boleh. Itu namanya memainkan agama Allah. Dan boleh jadi kalimat-kalimat juz seperti ini menjadi sesuatu yang kita candakan. Ya, menjadi sesuatu yang kita candakan, dan ada canda-canda yang lebih berat daripada itu. Yang sekecil ini saja ditegur langsung oleh Syekh. Enggak boleh, kata Syekh. Enggak boleh untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Pramusaji bertanya, Anda pesan juz apa? Lalu dia jawab, saya pesan juz amma. Enggak boleh. Ini bahagian daripada mengolok-olok agama, kata beliau. Bayangkan, lihat ketika suatu dosa di hadapan orang yang ahli agama, dia tahu itu nggak boleh, langsung ditegur. Kenapa? Ini ahli agama di depannya, tahu ini bagian daripada agama, nggak boleh diolok-olok, nggak boleh untuk kata-kata yang dia bukan serius bagian agama, nggak boleh. Wallahu a'lam. Kalau berhukum dengan selain hukum Islam, apa itu pembatal keimanan? Taib. Kita lihat tadi. Kufur itu apa? Dilakukan karena menolak, dilakukan karena berolok-olok, tak mau menerima. Sekarang berhukum dengan hukum selain Allah. Apakah dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik namun dia tidak lakukan? Itu maksiat. Atau dia meyakini hukum Allah nggak berlaku lagi, hukum Allah udah nggak relevan untuk zaman, hukum Allah itu nggak cocok untuk zaman sekarang, masih ada hukum lain yang lebih baik daripada itu, kufur. Jadi dilihat dulu, itu hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan orang yang berzina. Kalau dia berzina, zina itu halal katanya, kufur. Boleh berzina, halal, kufur. Dosa kufur. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu ini haram, tapi saya belum bisa meninggalkan, maksiat. Sama dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Saya tahu nggak boleh, tapi gimana lagi? Saya belum bisa keluar dari situ. Hukumnya kufur apa maksiat? Maksiat. Sama dengan antum dusta, antum tahu itu haram, nggak boleh, tapi antum dusta, maksiat. Tapi kalau dilakukan dengan penuh keyakinan, hukum Allah sudah nggak bagus, yang bagus hukum ini, itu bisa jatuh kepada dosa kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tempat ana ada firqah yang selalu mengajak untuk bersyahadat kepada pemimpinnya. Apakah ini termasuk kufur? Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Di mana dia tidak mengakui syahadat orang lain. Dia hanya mengakui syahadat orang lain yang sudah diucapkan di depan guru besarnya atau pimpinan dakwahnya dan ketuanya dan yang lainnya. Entah murabbi namanya, entah apa namanya, anak nggak tahu.
Semua yang bersyahadat kalau tidak disaksikan oleh gurunya, dianggap syahadatnya tidak sah. Maka ini aliran sesat. Aliran sesat. Imam Syafi'i pernah nggak syahadat di depan gurunya? Hah? Imam Syafi'i pernah nggak syahadat di depan gurunya? Depan gurunya yang dia sebut ini, pernah nggak? Berarti nggak laku dong syahadat Imam Syafi'i. Aneh-aneh aja. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan nggak sah syahadatnya kalau belum disaksikan oleh guru ini atau guru itu atau guru ini atau guru itu, aliran sesat, jauhi. Ceritanya jadi panjang kalau ingin saya bahas. Akan tetapi pastikan cukup satu itu saja, pastikan bahwa itu aliran sesat yang harus dijauhi. Mereka hanya mengakui keislaman orang-orang yang sudah sekelompok dengan mereka karena gurunya, dan ini memecah belah umat Islam. Kalau Anda berhak mengatakan itu kepada guru Anda, orang lain juga berhak mengatakan kepada gurunya, si B juga berhak mengatakan untuk gurunya, si X juga mengatakan itu untuk gurunya. Pecah-pecah kita. Akan terjadi firqah di dalam agama Islam yang sangat banyak karena masing-masing punya guru. Guru siapa yang benar? Guru siapa yang punya hak? Satu-satunya yang berhak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah mengakui kalau orang syahadat depan saya baru sah. Tidak di depan saya nggak sah, nggak ada. Apalagi gurunya yang hidup di tahun ini 1440 sekian Hijriah, baru dia yang mensahkan syahadat seseorang, sementara Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan. Siapa Anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Siapa guru Anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Kalah Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Ini indikasi bahwa alirannya aliran sesat yang wajib kita tinggalkan. Dan biasanya kalau Anda sudah masuk ke dalam kelompok itu dan Anda tinggalkan, Anda dinilai orang murtad. Biasanya begitu. Santai aja, murtad menurut lu, menurut kamu bilang, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Terus Raja Najasyi di depan siapa dia mengucapkan syahadat? Enggak ada. Di depan Allah saja, ikhlas. Maka orang yang bersyahadat ikhlas, disaksikan oleh Allah keikhlasannya, sah agamanya, sah Islamnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan semua kita di atas husnul khatimah, memaafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat nanti kita melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.